Shalom saudara-saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam protokol untuk menghindari COVID-19. Nah saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara sudah tahu berita aktual hari ini, sejak semalam mungkin ya, yaitu lagi-lagi Joseph Paul Zhang yang telah diwawancara oleh seorang reporter dari Jawa Post ya. Nah, lebih dari sekedar merilai yaitu menyiarkan ulang wawancara tersebut, saya memilih untuk mengomentari yang mudah-mudahan akan bisa menetralisir, memperkuat, dan justru menjadikan kita ikut berpikir tentang hal-hal yang baik untuk diperjuangkan. Jadi secara umum saya melihat wawancara Paul Zhang, yaitu statement-statement beliau semalam yang dapat kita lihat semalam sampai saat tadi pagi, itu dapat saya kategorikan mempunyai dua dampak, yaitu plus dan minus ya. Jadi seluruh gerakan Paul Zhang sejak minggu lalu sampai wawancara semalam dengan wartawan Jawa Post itu mempunyai dampak yang plus dan minus. Apa plus minusnya? Saya menganggap seluruh statement-statement Paul Zhang di luar gaya ya, tapi saya menyoroti kontennya. Itu plusnya adalah bahwa apa yang disampaikan Paul Zhang itu sesungguhnya dengan sungguh-sungguh ya, verily I say unto you, bahwa itu adalah suara hati nurani dari bangsa Indonesia yang selama 15 tahun terakhir ini merasa was-was atau khawatir, merasa takut, dan merasa khawatir akan perkembangan atau fenomena dari terjadinya suatu perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang ditandai dengan menguatnya nilai-nilai atau ideologi Islam, terutama Islam fundamentalis, di dalam sendi-sendi kehidupan yang saya sebut tadi. Itu sangat mengkhawatirkan karena dampaknya besar sekali terhadap cita-cita negara netral berpancasila ya, majemuk, adil, dan beradab. Faktanya memang demikian. Jadi kalau tidak 99%, kalau tidak 100%, tapi 98, 90%, 99% aspirasi dari Paul Zhang itu benar. 1-2%-nya adalah omelan-omelan kasarnya aja itu. Ya. Tetapi kontennya saya mengakui itu betul. Coba bayangkan. 15 tahun terakhir coba lihat. Kita nggak usah jauh-jauh pemerintahan sejak. Jadi gini, ketika Pak Harto jatuh Orde Baru, maka demokrasi Indonesia mengalami demokratisasi, undang-undang partai politik dirubah, undang-undang dasar diamandemen dan sebagainya. Yang luar biasa adalah kalangan Islam ini memanfaatkan, mengeksplorasi seluruh energinya untuk memanfaatkan kebebasan demokrasi tersebut, dan maka lahirlah partai-partai yang sebetulnya agak mengkhawatirkan. Dan karena pada waktu zaman Orde Baru dulu ada undang-undang untuk setiap partai berazaskan Pancasila, ketika demokrasi Pak Harto jatuh, demokrasi dilakukan, tidak perlu ada lagi asas itu. Nah, lahirlah maka partai-partai yang Anda kenal sekarang yang identik dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dengan Hamas di Gaza ya, dengan Taliban dan sebagainya. Itu termanifestasi juga dalam partai dan dalam ormas. Ya. Sebagian terakhir sudah dibubarkan, tetapi dampaknya sudah sangat meluas, masif dalam masyarakat Indonesia. Nah, akibat dari perkuatan tersebut, secara kultural, nilai-nilai Islam maupun politik, ya saudara bisa lihat sendiri, kebebasan beragama mulai sesek,
terutama bagi minoritas. Jadi apapun ceritanya yang harus dilulukan adalah Islam. Dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan cita-cita para pendiri bangsa ya. Coba lihat, berapa tahun terakhir orang membuat gereja itu sulit sekali. Persis yang dikatakan oleh Paul Zhang ya. Gereja di Bogor ya bertahun-tahun digeruduk oleh warga, dibela oleh wali kota sebelum Bima Arya. Malah wali kota yang berikut juga tidak membantu apa-apa. Gerejanya tidak jadi dibangun. Ya, orang beribadah di Karawang di sebuah rumah diserbu karena gerejanya mungkin lagi kontraknya habis dan sebagainya. Gereja tidak tumbuh dalam jumlah. Ya. Padahal umat gereja jemaah tumbuh dengan pesat. Itu juga karena situasi yang mencekik-cekik, maka timbul empati atau simpati dari beberapa kalangan agama lain dari Islam untuk menjadi orang Kristen. Nah, dan terbukti juga bahwa pemerintahan Jokowi dari periode pertama sampai sekarang tidak 100% tidak full juga untuk bisa dapat mengontrol gerak-gerik mereka. Memang kemarin sudah dibubarkan adalah HTI dan FPI, tapi pengaruhnya dalam politik tetap saja. Dan saya ingin menggarisbawahi juga untuk terhadap Nahdlatul Ulama yang saya pada status saya yang kemarin ketika saya menulis soal kritik teman untuk Kitab Kuning, saya memuji Nahdlatul Ulama sebagai pembela Pancasila, pembela Merah Putih dan sebagainya. Dan itu saya dikritik oleh teman-teman saya di konten kemarin ya. Oleh karena itu saya ingin juga menambahkan, bukan saya mencabut konten saya yang lalu, tetapi saya ingin memberi catatan juga kepada NU ya. Nahdlatul Ulama yang konon sangat bangga diberi gelar sebagai penjaga Pancasila, penjaga marwah kemerdekaan Republik Indonesia, mulai berupaya lebih dari sekedar mengamankan Natal dan hal-hal yang ringan-ringan begitu ya. Marilah coba tokoh-tokoh NU yang ada di dalam pemerintahan maupun di DPR ya dan kalangan nasionalis yang lain ini jangan cuma nonton dan ragu-ragu untuk menjawab ini sebetulnya. Karena kebebasan beragama di Indonesia itu sudah sangat terganggu banget ya, terganggu sekali. Jadi coba satu hal aja soal kebebasan beragama terutama dalam mendirikan gereja-gereja baru. Mohonlah orang-orang NU ya seperti di Kementerian Polhukam, di kepolisian, di kehakiman, ya, di KSP, di DPR dan partai-partai nasionalis yang baru seperti PSI, PDI. Ayo dong bersuara. Bersuara, masa bikin gereja aja susah. Sementara saya harus jujur mengatakan masjid ini udah too many mosque di Indonesia ini. Bahkan dalam satu radius 1 kilometer persegi jumlah masjid itu mungkin lebih dari 100. Belum musola-musolanya, itu sudah sangat eksesif, sangat berlebihan ya. Sementara orang membuat gereja atau berdoa di rumah untuk beberapa hal diurusi oleh orang lain, untuk diusir dan sebagainya. Itu sungguh sangat tidak adil. Sehingga orang-orang Kristen ini ya beruntung ada Zoom, jadi mereka sekarang berdoa, persekutuan doa dengan Zoom. Tetapi jika tidak ada COVID, kemana mereka akan melakukan persekutuan doa kalau bukan ke gereja atau ke tempat ibadah? Bagi yang jamaahnya tidak terlalu kaya, mereka hanya satu ruko lah, ruko 3 meter kali berapa? 6, 10, 12 meter tuh isinya berapa? Disitulah sebetulnya empati dari para Muslim yang setelah menjadi pejabat di kementerian-kementerian yang mempunyai power untuk mengatur kebijaksanaan di partai-partai dan di partai yang punya pengaruh besar seperti Nahdlatul Ulama. Mari dong, berilah kelonggaran, berilah perimbangan yang wajar ya, agar kehidupan beragama kita itu akan menjadi lebih manis, harmonis. Ya, bahwa ada pergulatan apologetika itu biasa, itu saya sebutnya bagi Kristen dan Muslim berapologetika atau itu tuh memang setiap hari. Jadi pemilu untuk Muslim dan
Kristen itu memang terjadi tiap hari. Jadi pemilihan umum dalam YouTube, media YouTube. Nah itulah kritik-kritik itu saya kira akan sekarang menjadi nyata di dalam pikiran dan hati para pejabat Indonesia dan partai ini. Bahwa Paul Zhang itu sesungguhnya telah membuka atau menusuk bisul yang sudah matang. Dia tusuk dengan penuh risiko, dibenci dan mungkin juga diekstradisi untuk diadili. Tetapi buah-buah plusnya adalah sekarang segala hal yang negatif yang kita rasakan oleh para minoritas di Indonesia telah terdengar secara jelas. Terutama yang membahagiakan di negara-negara Eropa yang demokratis, yang menghargai kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, ya, sebagai bangsa-bangsa yang bermartabat. Jadi sebenarnya plusnya bahwa masalah itu telah terbuka sejak seminggu ini dan confirm, ya. Jadi itu tentu saja sangat membantu bagi orang-orang yang dirugikan seperti orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang Buddha yang merasa ditekan oleh policy dan makin menguatnya pengaruh Islam fundamentalis di Indonesia. Jadi, nah dalam hubungan itu jika saudara Paul Zhang menjadi warga negara salah satu negara Eropa, saya kira pemburuan oleh penegak hukum kita juga tidak terlalu mudah. Jadi biasanya di Eropa itu kalau warga negaranya mendapatkan kesulitan dalam masalah hukum di luar negeri tidak mudah melepaskannya. Karena apalagi melepas kepada negara yang mereka merasa khawatir akan terjadi persekusi gitu ya. Ya tetapi cerita berikut sih kita nggak tahu karena itu adalah deal antara pemerintah. Tetapi plus yang tadi itu betul-betul harus kita syukuri dan ya patut kita hargakan kepada saudara Joseph Paul Zhang, walaupun dengan kecongkakannya itu ya dalam berbicara, saya singkirkan yang itulah, itu nanti sisi negatifnya. Jadi sisi positifnya itu bahwa masalah ini kini terbuka di negara-negara Eropa dan pasti ke semua negara, termasuk ke Paus Paulus di Vatikan, dan termasuk di nanti orang-orang di Koptik di mana-mana ya akan mengetahui itu, dan mudah-mudahan itu akan menjadi satu bola salju yang akan membuat equilibrium di sini. Dan itu mudah-mudahan di negara ini nasionalis ya yang selama ini cuma menonton dengan ngelus dada mulailah bicara. PDI, PSI, siapa lagi? Nasionalis itu. Nasdem, Gerindra, please jangan berpura-pura deh. Ya, soal perimbangan Kristen, Hindu, Buddha di satu pihak dengan Islam itu penting. Penting untuk ya equilibrium itu penting agar negara ini menjadi bisa maju. Kekuatan menumpuk pada satu pihak itu selalu akan terjadi. Kalau bukan diktator secara formal, dia adalah informal diktator. Dan memang kelihatan dari zaman SBY kan kita juga tahu Pak SBY itu orang yang sangat akomodatif ya. Ya, akomodatif sih menurut kita mungkin positif, tetapi akomodatif terhadap hal-hal yang sampai yang paling ekstrim buruk pun dia akomodatif. Karena itu terjadi ketika Ahmadiyah diuber-uber oleh satu golongan lagi sampai mati di Banten, ya setelah mati baru ada polisi gitu kan. Dan kita yang tidak, dan yang sekarang di pemerintahan Jokowi lihat justru undang-undang KUHP di pasal 156 dibuat lagi 156A dan sehingga menjadi semakin mirip Orde Baru. Jadi jika Orde Baru dulu pasal karetnya adalah undang-undang subversif 156, sekarang adalah pasal karetnya adalah pasal penistaan agama, di mana bukan sekedar delik aduan tetapi bahkan memberi wewenang kepada polisi untuk dapat menuntut ya orang yang dicurigai telah melakukan penistaan agama. Masya Allah, mengerikan sekali. Padahal perdebatan agama kalau kita lihat YouTube sampai sekarang juga biasa-biasa saja. Dan biasanya teman-teman
Yang Muslim sering kalau udah kepepet, merasa tersinggung, langsung lapor ke polisi. Nah, tetapi ada satu pihak lain lagi salahnya di Kristen yang bilang, lu kenapa sih? Kalau Paul Sam ditangkap maka Yahya Waloni, Abdul Somad, ya terus mualaf-mualaf yang menipu semua dalam sekolah-sekolah formalnya yang mengaku di Vatikan, lulusan Vatikan, lulusan Leiden, Haifa, oh my god, lulusan Korea, anak kardinal ya, terus ada lagi yang orang yang sangat takut dengan meletus balon hijau dan sebagainya. Itu semua kan bernada negatif dalam melakukan komparasi dengan pesaingnya yaitu Kristen ya. Dan itu oleh teman-teman Kristen menganggap itu harus ditangkap. Tetapi teman-teman Kristen suka lupa bahwa orang Kristen yang waktu itu melaporkan keberatannya ya, terhadap masjid di depan rumahnya yang azannya terlalu kenceng, itu juga atas laporan. Jadi delik penistaan agama itu juga delik aduan. Jadi saudara-saudara teman-teman Kristen harus ingat delik aduan. Jadi ketika orang Kristen dirugikan, jika tidak ada delik aduan ya tidak ada catatan atau penentuan. Sedangkan sudah ada delik aduan aja itu tidak di proses selanjutnya kok, apalagi tidak ada aduan. Tetapi sebaliknya, jika Islam merasa dirugikan, diskresi polisi yang ikut menuntut itu diberlakukan. Nah ini yang nggak adil. Oleh karena itu saya juga mengingatkan kepada para pejabat, pada Presiden Jokowi dan kepada bawahan-bawahannya di bidang Polhukam, di bidang sosial, di bidang agama, di bidang kepolisian, itu sebetulnya mereka juga sudah tahu bahwa infiltrasi itu sudah mulai masuk ke aparat-aparat tersebut. Ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mantan seorang Panglima TNI ya bukan sedikit berada di pihak mana ketika demo-demo terakhir kemarin, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam hal tadi yang saya katakan plus masalah itu dapat diketahui oleh dunia luar, ini mungkin momentum terbaik bagi kita, bagi partai-partai nasionalis, orang-orang yang mendukung di bawahnya untuk segera menghidupkan kembali yang disebut undang-undang yang kemarin tahun lalu disebut sebagai haluan ideologi Pancasila, HIP. Jika para saudara-saudara kita yang Muslim keberatan terhadap undang-undang tersebut, mari kita revisi, mari kita tinjau ulang. Tetapi intinya, menurut saya terutama, undang-undang Pancasila ya, undang-undang tentang Pancasila sebagai azas yang harus disetujui dalam setiap pendirian ormas dan orpol, organisasi politik, itu menjadi sangat urgent. Ya, seperti persis zaman Orde Baru Pak Harto, setiap organisasi massa dan partai politik harus menandatangani, menyetujui azas Pancasila. Dan azas itu bisa kita elaborasi, diterjemahkan dalam satu hukum, bisa juga disebut undang-undang haluan Pancasila. Nggak usah pakai ideologi juga nggak apa-apa. Ideologi itu kata yang kadang-kadang negatif dan positif kan. Undang-undang haluan negara Pancasila boleh. Undang-undang ormas dan orpol Pancasila. Jadi Pancasila harus disetujui sebagai azas dasar dari organisasi politik maupun ormas di Indonesia. Kalau tidak, keluar dari Indonesia. Seharusnya begitu. Ya, jadi Pak Jokowi dan seluruh pemerintahannya dan pemerintahan yang akan datang. Terutama saya himbau ini, Pak Mahfud, Menko Polhukam, Menteri Agama yang saya kagumi karena benar-benar berani dan sangat, statementnya waktu itu kan bagus-bagus. Saya memuji NU dan saya ingin NU lebih lagi menunjukkan powernya untuk menjadi penyeimbang di Indonesia dengan mendobrak itu jerat-jerat kebebasan beragama itu harus dipotong jerat-jeratnya itu. Keadilan dibutuhkan. Yang memiliki negara ini bukan hanya Islam.
Buddha, lihat banyak Buddha, Hindu, di Bali juga banyak pahlawan yang kemerdekaan. Begitu juga di agama Kristen. Slamet Riyadi, umur 25 tahun, letnan kolonel, mati di perang Ambon, Kristen, Katolik. Dan lain-lain lagi. Memang jumlahnya banyak Islam, tetapi itu bukan soal penting makanya. Jadi labelisasi dan penggolongan berdasarkan Islam itu yang sangat tidak sehat di Indonesia ini. Ya, misalnya Muslim, non Muslim, itu sebuah penggolongan yang tidak fair. Oleh karena itu, seorang senior di periklanan, ahli komunikasi bernama Bondan Winarno, saya ingat sekali, ketika beliau dirawat di rumah sakit Harapan Kita karena jantung, dia dengan conda dia bilang, saya Kristen atau Katolik, lupa ya. Saya bukan non Muslim loh. Jadi saya Kristen. Jadi betapa pentingnya orang. Jadi seandainya dia diberi satu label agama, janganlah dibilang non Muslim dong. Ya, harusnya ya Islam, ya Kristen ada Katolik, ya Buddha, ya Hindu, ya Konghucu yang diakui. Jangan sembarang yang di sana non Muslim. Ya, mari kita mulai berbahasa dengan baik. Nah, itu tadi plusnya, saudara-saudara. Sekarang minusnya. Minusnya itu dari perjalanan terakhir Paul Zhang ini adalah, jika kemudian Paul Zhang dapat ditangkap dan diekstradisi ke sini, ya sudah resiko beliau ya. Jadi saya khawatir ini akan menjadi satu modus operandi kalangan yang berkuasa ini yang tadi kita sebut, untuk lebih menekan situasi yang sekarang relatif baik tetapi belum baik ini menjadi lebih buruk lagi. Jadi artinya nanti yang mengerikan jika kemudian Paul Zhang diekstradisi, diadili, sebelum diadili itu dipersekusi, model Ahok gitu ya, sampai nanti divonis. Nah, kalau udah diadili dan belum, bahkan trial by the press, trial by the people, trial by everybody, nanti ini kan pengadilannya yang mengadili akan kecut, akan takut. Bebas tidak mungkin lah, nanti dihukum, jebrot. Nah, faktor yang hukuman inilah nanti akan digunakan. Ya bisa jadi bukan di masa pemerintahan sekarang, misalnya ke depan nanti, oleh masyarakat digunakan sebagai senjata untuk menggebuk setiap upaya kritikan yang langsung sedikit lebih dari yang dianggapnya, maka disebut penistaan agama. Ya, jadi para ahli hukum juga ini PR loh. KUHP 156-156A ini menjadikan Indonesia itu kembali ke zaman barbar. Ya. Jadi percuma juga kita mengatakan investasi Indonesia, ingin menggandeng Tesla untuk mobil listrik. Omong kosong semuanya. Anda boleh mencontoh India. Kalau Anda tidak mau mencontoh Cina karena Anda banyak di sini yang merasa jijik dengan Cina, termasuk jijik dengan produk-produk Cina seperti vaksin dan sebagainya, ya oke. Lihat India. India sekarang ini adalah negara dunia ketiga yang paling maju selain Cina. Bahkan Korea udah kalah. India sudah naik ke bulan, sudah bisa bikin pesawat tempur, sudah bisa bikin mobil sipil, mobil militer. Industri apapun maju, IT maju, sekolah maju semua. Tetapi masyarakat Indonesia keburu, kulturnya tidak suka sama India karena disanggap sedikit tipu-tipu. Tetapi India, saya ngobrol sama banyak manajer India, ketika konvensi luar negeri maupun di sini, wah mereka pintar-pintar. Walaupun berkelit-kelit juga memang. Tetapi kita harus contoh. India adalah negara yang undang-undang dasarnya secara harfiah menyatakan, we are secular state. Lihat, memisahkan antara masalah-masalah kenegaraan dan agama.
pembangunan mereka luar biasa. Bahwa mereka banyak miskinnya karena penduduk mereka 1,3 miliar. Tetapi jika Anda lihat industrinya, wow. Perjalanan mereka sama kita sama. India mengekor ke Rusia dalam pembuatan mobil, tank segala sekarang udah bisa. Kita mengekor ke Jepang, tapi Jepang tetap saja memberi hak kita tidak lebih dari merakit dan sedikit membuat komponen. Tidak pernah Jepang menyuruh kita membuat mesin seperti Malaysia. Ya. Malaysia mobilnya, mobil Mopnasnya itu blok mesin dibuat di Malaysia loh, Bo. Jangan kita perjanjiannya lebih buruk dari itu, ya. Jadi ini kita udah sangat ketinggalan. Kalau mau investasi mah kita setiap hari bisa, karena negara kita masih lumayan kaya walaupun sudah banyak dirampok ya. Jadi saudara-saudara, tadi minusnya tadi yang saya sebut ya, kalau Paul Zhang sampai peristiwanya ini nanti diadili, ya memang risiko dia ya. Yang mengkhawatirkan ini akan menjadi modus operandi bagi ya kalangan penguasa tadi yang secara formal tidak ada, tapi secara real aktual itu berkuasa untuk menekan, semakin menjerat kebebasan beragama. Itu yang saya khawatirkan. Tetapi itu mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi saya bicara ini bukan atas dasar denominasi atau saya tidak bicara soal itu. Tetapi saya harus akui Paul Zhang berani dan lumayan untuk memecah bisul yang sudah matang ini. Yang saya sayangkan ya kok justru bukan orang-orang lain yang justru asli Indonesia gitu. Itu aja yang saya jadi bukan saya rasis ya, tapi justru saya kagum dengan keberanian saudara Paul Zhang, walaupun gaya-gayanya saya merasa kurang serak ya. Catatan saya yang sedikit kritik adalah gaya dia yang kemaki. Ya memang masih muda mungkin, tetapi gaya dia yang so mafioso itu sungguh menjijikkan ya. Jadi dia nggak beda dengan Ahmed Didat, dengan almarhum Moko Ginta ya. I give you money ya. Siapa yang dapatkan melaporkan saya, satu orang 10 juta, kalau 5 50 juta. Apa bedanya dengan Moko Ginta ya, insan Moko Ginta. Oke. Christian Prince, give me the verse that tells Jesus is God. If you found that verse, I'll give you BMW. Coba. Atau gaya tersebut ya, gaya Paul Zhang itu mirip Sani Munir yang Mbak Deki, kalau Anda bisa menemukan pasal ini, saya kasih 25 juta. Begitu Deki Gadas ketemu pasalnya, Sanio Munir ngumpet. Dan dia menghubungi Deki, kamu diskusi sama saya di Makassar ya, saya bayarin tiketnya, kurang zar dia itu. Nah gaya-gaya seperti itu, saya kira Paul Zhang udah gak zaman. Itu gaya penjudi. Ya, jadi sangat kontradiktif. Ketika secara bersecanda atau tidak dia mengatakan nabi, tetapi gayanya seperti gaya penjudi di petak 9 ya. Gue bayarin lo, gue cukongin lo gitu ya. Itu kritik saya ya, saya jujur, oke? Oke saudara-saudara, demikian pernyataan saya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetapi saya berdoa kepada Gusti Allah agar kita masyarakat Indonesia itu mendapat satu berkat untuk mendapatkan satu kebebasan beragama yang baik ya. Itulah doa saya setiap hari dan mungkin doa Anda juga. Dan mudah-mudahan itu tercapai. Tetapi yakin bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita bukan orang-orang cengeng. Oke, terima kasih. Maaf kepada saudara-saudara muslim jika ada kata-kata saya yang salah. Tetapi apa yang saya katakan ini untuk kehidupan kita yang majemuk, yang harmonis di negara Indonesia tercinta ini. Oke, Assalamualaikum, Shalom, salam sehat semuanya. Terima kasih.